warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpah rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Honda Beat 2024 merupakan metiknya Honda yang paling ditunggu-tunggu saat ini. Karena Honda Beat merupakan salah satu metik yang paling laris di seluruh Indonesia. Bahkan hingga saat ini belum ada yang bisa menyainginya. Dan 2024 saat ini Honda Beat masih sangat diminati juga, walaupun secara modelnya dari 2020 sampai saat ini 2023 hampir menginjak ke 2024. Artinya Honda Beat yang sejak dikeluarkan seperti yang ada di belakang saya ini sudah 4 tahun mengaspal di Indonesia. Ini artinya tidak lama lagi akan ada Honda Beat all new, modelnya benar-benar baru, benar-benar fresh. Namun modelnya seperti apa kita juga belum tahu. Apakah nantinya akan naik cc-nya menjadi 125 cc atau 150 cc seperti kabar-kabar yang beredar di beberapa media. Honda Beat 2024 tentunya yang paling ditunggu-tunggu saat ini, namun nyatanya di akhir 2023 AHM masih belum mengeluarkan varian Honda Beat. Kita lihat ke belakang, untuk Honda Beat itu sendiri yang model seperti di depan saya ini pertama kali dikeluarkan di awal tahun 2020 dan sekarang sudah hampir menginjak angka 4 tahun, yaitu hampir 2024 ini 4 tahun untuk Honda Beat, namun belum ada perubahan dari sisi desainnya. Ini artinya Honda Beat tidak lama lagi akan dihadirkan varian yang benar-benar baru. Namun apakah mesinnya benar-benar akan ditingkatkan seperti yang beredar menggunakan mesin 125 cc atau 150 cc, karena saat ini masih menggunakan mesin 110 cc SOHC berpendingin udara dengan rangka ISAF. Kalau kita lihat mengenai 125 cc di Honda itu ada Vario 125. Lalu kalau kemudian Honda Beat itu dihadirkan dengan cc 125, sepertinya ini akan menjadi bentrokan ya teman-teman. Jadi antara Honda Beat yang 125 dengan Vario 125-nya nanti dari sisi harga kemudian dari konsumen itu akan menjadi bingung antara memilih Honda Beat atau Vario 125. Tentunya karena Honda Beat nanti jika dihadirkan dengan yang 125 cc, otomatis secara harganya akan naiknya lumayan tinggi. Karena saat ini untuk Honda Beat yang versi paling murah di harga 19.305.000 dan untuk yang tertingginya tipe Deluxe di harga 20.075.000. Lalu kalau kemudian harganya naik itu akan menjadi berapa jika cc-nya menjadi 125? Otomatis akan tidak beda jauh dengan Vario 125 yang harganya paling murah 23.870 dan paling mahal 25.670.000 rupiah. Ini artinya ketika Honda Beat dihadirkan dengan cc 125, harganya otomatis akan mendekati Vario 125, sehingga menurut saya akan menjadi pilihan yang membingungkan para pembeli. Kemudian apalagi kalau kita hadirkan di cc dengan 150, Honda Beat dihadirkan dengan cc 150, ini juga tentu secara harga tidak hanya bentrok dengan Vario 125, tapi akan cerempet-cerempet lagi ke Vario 160. Itu artinya kalau saya lihat pandangan saya saat ini belum akan dihadirkan yang cc-nya lebih tinggi dari Honda Beat saat ini. Kemungkinan dihadirkan dengan desain terbarunya itu memang karena sudah lama juga, tentunya sudah ada perubahan nantinya, tapi secara cc-nya mungkin akan menggunakan cc yang sama, yaitu 110 cc, tapi dari sisi desainnya itu akan berubah dan mungkin secara fiturnya juga tidak akan jauh beda, karena Honda Beat itu sendiri sudah dikenal dengan metik yang paling murah dari metik-metiknya Honda. Lalu kalau kemudian harganya lebih mahal dari metik Honda yang lainnya, ini juga akan menjadi problem apakah nantinya Honda Beat masih menjadi motor metik sejuta umat, teman-teman. Kalau kita lihat fitur-fitur saat ini, Honda Beat itu memiliki fitur yang cukup-cukup saja, memang tidak terlalu banyak fitur. Kita lihat dari sisi sebelah kiri ada kontrol lampu jauh dekat, klakson dan sen kanan kiri, dan pada bagian panel meternya di sini tampilannya kombinasi antara digital dan analog, di mana yang
analog ini untuk kecepatan dan yang digital ini untuk total kilometer serta indikator bahan bakar. Dan di bagian atas di sini ada beberapa indikator juga seperti indikator eko yang nantinya akan nyala berwarna hijau saat kita berjalan, itu artinya hemat bahan bakar, dan beberapa indikator seperti indikator engine, indikator lampu jauh, dan indikator sen. Namun untuk di sebelah kanan di sini, karena ini adalah versi yang paling murah, hanya ada tombol starter saja. Kalau di versi yang tertinggi di tipe Deluxe itu sudah dibekali dengan ISS untuk hemat bahan bakar, serta sudah dibekali dengan power outlet atau power charger. Kalau yang versi paling murah ini belum dibekali dengan power outlet atau power charger seperti ini. Dan untuk kontaknya itu sendiri, Honda Beat secara keseluruhan di tipe apapun kontaknya masih menggunakan kontak biasa atau kontak keris dan belum dibekali dengan unsper back. Kemudian dari sisi pengereman, kita lihat dari sisi pengereman untuk Honda Beat itu sendiri tidak beda dengan Matic-Maticnya Honda seperti Scoopy ataupun Vario 125 yang sudah dibekali dengan pengereman CBS atau Combi Brake System. Saat handle rem belakang ditarik, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan dan dilengkapi dengan pengunci pengereman. Kalau dari sisi lampu-lampunya di sini juga yang model ini belum full LED semuanya. Ya, harapannya mungkin kalau dikeluarkan yang terbarunya akan dihadirkan yang LED untuk sennya, itu ya mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau dilihat dari kelasnya Scoopy saja yang fiturnya lebih lengkap, secara di lampu sen itu masih menggunakan bohlam biasa. Hanya di bagian headlampnya saja yang sudah menggunakan lampu LED. Dan detail pengereman di bagian depan di sini menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal dengan kaliper mesin berwarna hitam. Untuk suspensinya menggunakan suspensi teleskopik. Nah, untuk Honda Beat itu sendiri secara keseluruhan juga masih dibekali dengan engkolan atau selahan. Berbeda di kelas Scoopy, itu ada yang sudah tanpa engkolan, khususnya di tipe yang Prestige ataupun Stylish yang sudah menggunakan smart key atau keyless. Kalau untuk Vario 125 baik yang keyless ataupun non keyless itu semuanya non kickstarter teman-teman, nggak ada engkolannya. Nah, di kelas Vario 160 juga tanpa kickstarter, di kelas PCX ADV juga sudah tidak ada kickstarter. Nah, kalau kemudian di bagian belakang secara pengereman juga masih menggunakan pengereman tromol untuk model yang lama ini. Dari bagian belakang lampu-lampu di sini juga masih menggunakan lampu bohlam biasa. Jadi intinya di tahun 2024 seharusnya memang sudah ada varian terbaru dari Honda Beat, mengingat umurnya sudah lumayan lama, meskipun secara peminatnya Honda Beat saat ini masih menjadi nomor satu dibandingkan dengan Matic-Matic lainnya. Kira-kira menurut teman-teman semuanya untuk Honda Beat di tahun 2024 apakah akan dihadirkan dengan cc 125 atau 150? Coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Tetapi dari sisi marketnya yang saya lihat itu justru akan berbenturan dengan Matic Honda lainnya seperti Vario 125 ataupun Vario 160-nya. Itu yang saya lihat teman-teman. Tetapi kalau misalkan dihadirkan dengan cc yang lebih tinggi ya tentunya ini akan menjadi daya tarik tersendiri juga, walaupun secara marketnya atau pasarnya itu secara harga akan berbenturan dengan Matic yang lainnya. Tentunya Honda Beat ini sudah sangat melekat di Indonesia, di mana sudah teruji ketangguhannya, keiritannya, kelincahannya, walaupun bicara kenyamanan memang tidak memiliki kenyamanan yang maksimal dibandingkan Matic-Matic Honda seperti PCX. Itu memang didesain untuk kenyamanan berkendara, sedangkan Honda Beat itu sendiri didesain menurut saya itu lebih ke kebutuhan masyarakat Indonesia, di mana membutuhkan motor yang kecil, yang irit, serta lincah, apalagi ketika di kemacetan di kota-kota besar yang banyak kemacetan teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini mengenai pandangan saya di tahun 2024 untuk Honda Beat. Apakah sudah dihadirkan 125 atau akan dihadirkan 150? Tentunya secara pasar yang saya lihat itu akan berbenturan. Jadi secara pendapat saya mungkin akan tetap menggunakan mesin 110 cc, namun berbeda dari sisi desainnya saja teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.